Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah kematian kita, yang telah memberikan petunjuk kepada kita setelah sebelumnya kita berada dalam kesesatan yang nyata. Wabah corona yang saat ini sedang melanda seluruh dunia pernah disebutkan secara tersirat di dalam sebuah khutbah yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala ya ajaban kullal ajab baina Jumada wa Rajab. Faqala rajulun ma hadzal ajab ya Amirul Mukminin? Qal wa ma li la a'jabu wa sabaqal qada'u fikum wa ma tafqahuna al hadith illa sawtatun bainahunna mautat husidu nabat wan nashru amwat wa ajaban kullal ajab baina Jumada wa Rajab. Qala rajulun ya Amirul Mukminin ma hadzal ajabu alladhi la tazalu ta'jabu minhu? Qal thakilatka al-ukhra ummuka wa ayyu ajabin yakunu a'jaba minhu amwatun yashrabuna hamal ahya'i bil Iraq. Darajatul hadith min wada'ir rafidah. Adalah suatu ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkhutbah di mana beliau berkata, oh betapa menakjubkannya semua keajaiban antara Jumada dan Rajab. Seorang lagi berkata, apa keajaiban ini wahai Amirul Mukminin? Dia berkata, bagaimana saya tidak heran sedangkan ketetapan telah mendahului kalian dan kalian pun tidak juga memahami perkataan hadis. Hanyalah suara di antara kematian, memanen tanaman-tanaman dan menyebarkan orang-orang mati. Dan betapa menakjubkannya semua keajaiban antara Jumada dan Rajab. Seorang lagi berkata, wahai Amirul Mukminin, keajaiban apa yang masih membuatmu takjub? Dia berkata, celaka ibumu yang lain, dan keajaiban apa yang lebih menakjubkan darinya, yaitu orang-orang yang mati minum beban orang-orang yang masih hidup di Irak. Hadis yang dinilai palsu oleh ulama, dipalsukan oleh kaum Rafidhah. Sahabat hijrah rahmat Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari derajat hadis yang disampaikan oleh kaum, kita bisa mengambil suatu pelajaran dari hadis ini atau dari ucapan ini, di mana pandemi corona yang dimulai sejak bulan Jumadil Ula tahun 1441 Hijriah atau akhir bulan Desember tahun 2019 menjadi wabah pandemi global yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah manusia di muka bumi. Pandemi ini seperti peristiwa banjir Nabi Nuh yang meliputi seluruh permukaan bumi. Benar-benar sulit dipercaya oleh nalar dan logika manusia. Namun inilah ketetapan Allah di antara ketetapan-ketetapannya yang berlaku di dunia, yang apabila dia berkehendak maka cukup baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah. Bukan suatu kebetulan, bukan juga sebuah kecelakaan. Saya meyakini dengan pasti bahwa corona ini adalah sebuah konspirasi Dajjal bersama iblis beserta para pengikutnya yang sesat, para penyembah syaitan, masonis Illuminati untuk memperbudak manusia. Seperti yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kuasa pada Dajjal, kemampuan untuk melakukan segala hal yang dia inginkan, bahkan sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh seorang manusia biasa. Sebagaimana kisah banjir Nabi Nuh alaihissalam yang meliputi seluruh dunia hingga peristiwa itu mengubah wajah dunia secara total, maka seperti itulah yang terjadi pada saat ini dengan virus corona yang mendunia. Inilah titik balik wajah dunia yang baru, the new world order, tatanan dunia baru dengan kekuasaan segelintir elit dunia di bawah kendali sang mesiah palsu yang sementara ini bersembunyi di ketiak Freemasons dan Illuminati. Apalagi kalau bukan Ibnu Sayyad alias Samiri alias Dajjal. Perubahan menyeluruh tatanan dunia saat ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia biasa. Semua yang terjadi saat ini dimulai dari pandemi, bencana alam yang masif, tidak mungkin bisa direkayasa oleh orang biasa. Pastinya ada manusia yang memiliki kekuatan besar yang bisa mengatur dunia ini dengan kehendak hatinya, sesuai keinginannya. Siapa lagi kalau bukan Al-Masih Ad-Dajjal alias Samiri alias Ibnu Sayyad, wallahu a'lam. Namun sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah, yang meyakini bahwa dunia adalah tempat tinggal sementara sedangkan akhirat yang abadi,
Dunia ibarat sebuah ruang ujian, dan akhirat adalah tempat tinggal yang hakiki setelah kematian. Maka orang yang di dalam hatinya ada keimanan tidak akan lari daripada corona, tidak akan takut dari corona, karena ia tahu bahwa corona tidak akan mendatangkan madharat yang lebih besar selain kematian. Sedangkan kematian itu sendiri pasti akan mendatangi setiap orang yang bernyawa. Maka sekali lagi tidak ada tempat berlari bagi manusia dari kematian. Dan lebih jauh dari itu, corona hanyalah sebuah permulaan bencana yang besar yang direkayasa oleh Samiri atau Ibnu Sayyad atau Dajjal bersama pengikutnya. Dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Apa sajakah bencana besar yang sudah dipersiapkan oleh Dajjal dan para pengikutnya? Dan pertanyaannya, mampukah kita melewati semuanya itu dengan selamat? Pertanyaan ini tentu akan mengusik perhatian setiap orang yang mengetahui gambaran Rasulullah betapa dahsyatnya fitnah-fitnah Dajjal yang menjadi fitnah-fitnah akhir zaman bagi umat Islam, di mana Rasulullah menggambarkan bahwa fitnah-fitnah akhir zaman ibarat bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Semakin ke depan semakin gelap dan pekat. Hampir manusia tiada sanggup menghindarinya kecuali mereka yang diselamatkan Allah, yang memiliki iman di dalam hatinya, serta senantiasa menggantungkan dirinya sepenuhnya kepada Allah yang Maha Melindungi, Maha Penolong, yang senantiasa bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan ketaatan. Sekali lagi, tiada tempat berlari kecuali mereka yang berlari menuju rahmat Allah dan petunjuknya. Semoga kita semua diberikan keselamatan dan akhir kehidupan yang terbaik sebagai seorang muslim dan mukmin.